Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pondok Iqra, dan di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama membaca surat Al-Lahab. Berikut penjelasan tajwidnya. Baik sahabat semuanya, mari kita mulai pelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa mengamalkannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan diperhatikan, kita bacakan terlebih dahulu. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Perhatikan, dari huruf ta itu langsung ditekankan ke huruf ba. Karena huruf ba di sini adalah huruf musyaddad atau huruf yang bertasdid, maka cara membacanya itu harus langsung ditekankan. Tab, seperti itu ya. Tabbat. Nah, ketika membaca ta sukun itu harus ada napas yang mengalir keluar. Karena huruf ta tersebut merupakan salah satu daripada huruf al-hamz ya. Maka cara membacanya itu harus ada napas yang mengalir keluar. Tabbat, seperti itu. Yada, nah di sini harus dipanjangkan, bisa 2 harkat, bisa 4 harkat dan 5 harkat, karena dihukumi mad jaiz munfasil. Ada mad tabi'i lalu berhadapan dengan huruf hamzah atau alif ya, maka dihukumi mad jaiz munfasil. Tabbat yada abi. Ketika membaca abi, maka di sini dipanjangkan 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i. Ada huruf yang berharkat kasroh yaitu ba ya, bi di sini. Lalu di depannya ada ya sukun, maka dihukumi mad tabi'i dan dibacanya 2 harokat. Lahabiu, perhatikan ada tanwin di bawah ba, lalu berhadapan dengan salah satu huruf idgham. Di sini huruf waw ya, dan termasuk idgham bigunah. Maka cara membaca tanwin yang di bawah ba di sini itu harus langsung diidghamkan atau harus langsung dimasukkan ke huruf waw disertai dengan dengung. Lahabiu, seperti itu ya. Lahabiu wa tab. Nah, perhatikan, dari huruf ta itu langsung ditekankan ke huruf terakhir yaitu ba, sekaligus dipantulkan dengan suara pantulan yang lebih keras karena huruf terakhir yaitu huruf ba di sini merupakan salah satu daripada huruf qalqalah. Bahkan dihukumi qalqalah kubro karena posisinya ada di ujung ayat atau ada di ujung bacaan ya. Jadi cara membacanya harus dipantulkan dengan suara pantulan yang lebih besar. Watab, jadi sambil ditasdidkan disertai dengan pantulan yang lebih keras ya. Sekali lagi kita bacakan. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Seperti itu ya. Baik, selanjutnya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Perhatikan ketika kita membaca ma, maka di sini dihukumi mad jaiz munfasil karena ada mad tabi'i berhadapan dengan hamzah atau alif di depannya ya. Jadi dipanjangkan bisa 2 harokat, bisa 4 harokat dan bisa 5 harokat. Ma'aghna. Nah di sini dihukumi mad asli karena ada fathah berdiri ya, seperti ini. Ma'aghna anhu. Nah perhatikan, ada nun sukun lalu berhadapan dengan salah satu huruf izhar. Di sini ha ya. Maka cara membaca nun sukun di sini itu harus dizohirkan ya, atau dijelaskan suara nun sukunnya. Anhu. Ma, nah di sini dipanjangkan 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i. Ada huruf hijaiyah ma, lalu di depannya ada alif sukun seperti ini ya. Maka harus dipanjangkan 2 harokat. Maluhu. Nah, ketika membaca hu, maka di sini harus dipanjangkan 2 harokat karena dihukumi mad silah qasirah ya. Karena kalau ha domir di sini berhadapan dengan hamzah itu dihukumi mad silah tawilah. Nah, di sini berhadapan bukan
dengan hamzah berarti dihukumi mad silah qasirah. Maluhu wa ma. Nah di sini bacaan ma di sini dipanjangkan 2 harokat karena dihukumi mad tabi'i. Wa ma kasab. Nah perhatikan di ujung ayat ini ada huruf ba yang merupakan salah satu daripada huruf qalqalah, bahkan dihukumi qalqalah kubro ya, karena posisinya ada di ujung. Dan cara membacanya itu harus dipantulkan dengan suara pantulan yang lebih besar atau yang lebih keras ya. Wa ma kasab, seperti itu. Baik, selanjutnya sayasla naran zata lahab. Perhatikan, ketika kita membaca sayasla, maka di sini dihukumi mad asli karena ada fathah berdiri seperti ini ya. Dihukumi mad asli dan dibacanya bisa 2 harokat ya. Nah, ketika kita membaca na di sini dihukumi mad tabi'i, dibacanya 2 harokat karena ada huruf hijaiyah na berhadapan dengan alif sukun ya. Nah, orang. Nah, di atas ro itu ada tanwin patah tain ya. Lalu berhadapan dengan salah satu huruf ikhfa yaitu za. Seperti ini. Nah, maka cara membaca tanwin yang di atas ro itu harus disamarkan disertai dengan dengung. Narong, seperti itu ya. Jadi suara tanwinnya itu harus didengungkan dan disamarkan ya. Jadi tidak boleh dijelaskan, tidak boleh dibaca naron ya, tetapi harus narong za. Ketika membaca za maka dihukumi mad tabi'i, dibacanya 2 harokat. Zatalahab. Perhatikan ketika diwakafkan maka huruf ba di sini itu harus dipantulkan karena huruf ba merupakan salah satu daripada huruf qalqalah, bahkan dihukumi qalqalah kubro karena posisinya ada di ujung ayat. Ini jika diwakafkan ya. Akan tetapi jika bacaan di sini diwasolkan, perhatikan ada tanda alif lam seperti ini menandakan jika tanda seperti ini adanya di ujung ayat, maka itu ada 2 pilihan antara diwasolkan dan diwakafkan. Tetapi jika tanda seperti ini itu adanya di tengah-tengah ayat, maka itu tidak boleh berhenti ya. Jadi harus langsung diwasolkan saja bacaannya. Nah, adapun masalah di sini ini bisa 2 pilihan antara wasol dan wakof. Sekali lagi, jika diwasolkan, maka tanwin yang ada di bawah ba ini itu harus diidghamkan langsung ke huruf waw yang ada di depannya. Karena huruf waw tersebut adalah merupakan salah satu daripada huruf idgham. Ini termasuk idgham bigunah ya. Zatalahabiu, seperti itu. Jadi suara tanwinnya itu harus dimasukkan ke huruf waw ya. Ini jika diwasolkan ya. Sayasla naran zatalahabiu amra'atuh. Perhatikan jika diwakafkan di sini maka ha itu harus dibaca sukun. Karena ada tanda seperti ini menandakan lebih bagus berhenti ya daripada diwasolkan. Ini yang dinamakan wakaf al-waqfu ula ya. Jadi berhenti lebih utama. Tetapi jika diwasolkan maka bacaan hu di sini dipanjangkan 2 harokat karena dihukumi mad silah qasirah ya. Baik, selanjutnya hammalatal hatab. Perhatikan dari huruf ha itu langsung ditasidkan ke ma disertai dengan gunah atau dengan dengung. Kenapa? Karena huruf mim itu merupakan salah satu daripada huruf gunah. Maka cara membacanya itu harus ditasidkan disertai dengan gunah. Hamma. Ketika membaca ma itu dipanjangkan 2 harokat dihukumi mad tabi'i. Hammalatal. Perhatikan. Alif lam di sini dihukumi alif lam qamariyah. Karena ada alif lam berhadapan dengan salah satu daripada huruf qamariyah yaitu ha ya.
maka cara membaca alif lamnya itu harus dijelaskan atau dizohirkan ya. Hammalatal hatab. Nah, ada huruf qalqalah di ujung bacaan ini, maka itu cara membacanya harus dipantulkan, bahkan dengan suara pantulan yang lebih keras karena dihukumi qalqalah kubro. Hammalatal hatab. Seperti itu. Baik, selanjutnya fi jidha hablum mim masad. Perhatikan ketika membaca fi di sini dihukumi mad tabi'i, ada huruf yang berharakat kasroh, lalu di depannya adalah ya sukun, dihukumi mad tabi'i ya. Fi ji, nah ini juga sama, dihukumi mad tabi'i, dibacanya 2 harokat. Ji di ha, ini juga sama ya, dihukumi mad tabi'i karena ada huruf yang berharakat fathah, lalu di depannya ada alif sukun seperti ini, maka harus dipanjangkan 2 harokat. Fi jidha hab. Perhatikan ada huruf qalqalah di sini ba ya. Ada huruf qalqalah sukun yang posisinya ada di tengah-tengah bacaan. Maka ini dihukumi qalqalah sugro ya. Karena posisinya ada di tengah-tengah bacaan. Jadi cara membacanya harus dipantulkan dengan suara pantulan yang standar ya. Hablum. Perhatikan di atas lam itu ada tanwin domah tain seperti ini, lalu di depannya ada huruf yang merupakan salah satu daripada huruf idgham. Di sini mim ya, dan masuk idgham bigunah. Maka cara membaca tanwin yang ada di atas lam ini itu harus diidghamkan langsung ke huruf mim yang ada di depannya disertai dengan gunah atau dengan genung ya. Hablum mim masad. Nah, ini juga sama, ada nun sukun lalu berhadapan dengan salah satu daripada huruf idgham mim ya. Jadi suara nun sukunnya itu harus langsung dimasukkan ke huruf mim yang ada di depannya. Mim masad. Nah, huruf terakhir di sini adalah huruf dal yang merupakan salah satu daripada huruf qalqalah. Bahkan dihukumi qalqalah kubro karena posisinya ada di ujung bacaan ya. Jadi cara membacanya harus dipantulkan dengan suara pantulan yang lebih besar atau yang lebih keras ya. Kita bacakan sekali lagi. Fi jidha hablum mim masad. Seperti itu. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.